usahakan orang tua ini memberikan jalan keluar yang terbaik, lalu memberikan pemahaman kepada sesama saudara. Mudah-mudahan ya, dengan niatan baik bahwa kita menjalin tali silaturahmi yang baik, kita menjalankan ajaran Rasulullah bahwa kita sesama saudara ibaratkan sesama tangan kanan dan tangan kiri. Kalau tangan kanan butuh bantuan, tangan kanan kotor, maka tangan kiri membantu membersihkan. Tangan kiri kotor, maka tangan kanan membantu membersihkan. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang senantiasa memberikan kepada kita limpahan nikmat-Nya. Dengan nikmat-nikmat tersebut, alhamdulillah kita bisa duduk, kita bisa hadir dalam pengajian yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dengan nikmat-nikmat tersebut pula kita masih terus bisa melanjutkan kehidupan, kita masih terus bisa berusaha memperbaiki amal perbuatan kita, menyiapkan bekal untuk nanti di akhirat. Mudah-mudahan dengan kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dipermudah jalan kita untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tidak lupa salawat beriring salam terus kita haturkan, terus kita bacakan, terus kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, Nabi akhir zaman yang kita ikuti ajarannya dan kita tiru perilakunya. Insya Allah, mudah-mudahan dengan senantiasa kita membaca salawat kepada beliau, dengan senantiasa kita mengamalkan ajaran-ajaran beliau, kita dianggap sebagai umat Nabi Muhammad dan kita mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua RW 12 Bapak Haji Mulyadi dan seluruh jajarannya, mudah-mudahan disehatkan badannya, panjangkan umurnya, dilampahkan rezekinya, dan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang saya hormati pula seluruh DKM, baik dari DKM Masjid At-Taqwa, DKM Masjid An-Nur, dan DKM Masjid Hidayatul Rahman. Mudah-mudahan seluruh DKM, ketua DKM dan seluruh jajarannya disehatkan badannya, panjangkan umurnya, dilampahkan rezekinya, dan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang saya hormati pula seluruh ketua RT di lingkungan RW 12, seluruh jajaran dari RT, seluruh lingkungan di RT, seluruh RW 12, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dan Allah berikan keluarga yang dari keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tidak lupa seluruh masyarakat, seluruh karang taruna, dan seluruh donatur yang ikut berpartisipasi dalam program Ayo Mengaji, mudah-mudahan rezekinya berkah,
panjang umurnya, sehat badannya, dan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kepada seluruh remaja, khususnya di lingkungan RW 12, mudah-mudahan makin rajin ngajinya, mudah-mudahan makin tergugah semangatnya, dan mudah-mudahan makin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, mari sama-sama kita buka pengajian pada malam hari ini seperti biasa dengan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ya Rabbi bil Mustafa Sebelum kita lanjutkan, kita bacakan Al-Fatihah dulu untuk almarhum Bapak Teguh Subianto bin Surimno. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu wa yudhil darajatihi fil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para remaja sekalian dan seluruh jamaah, mari kita lanjutkan pembahasan kita, pengajian kita pada malam hari ini, di mana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah kita kaji bagaimana adab dan perilaku kita kepada Allah sebagai hamba, bagaimana adab dan perilaku kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu bagaimana adab dan perilaku kita kepada kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita, mengurus kita, dan terus menjaga kita. Maka mari kita lanjutkan pada pertemuan malam hari ini, yaitu bagaimana perilaku kita kepada saudara. Perlu kita ketahui bahwa saudara kita, saudara kandung kita adalah orang yang paling dekat kepada kita selain orang tua. Jadi orang tua terus mengurus kita, kasih makan, kasih minum, kasih pakaian, kasih pendidikan, membiayai dan sebagainya. Lalu lepas dari orang tua kita, orang yang paling dekat selain orang tua kita kepada kita adalah saudara. Baik itu kakak ataupun adik, ya, itu adalah orang yang paling dekat kepada kita. Bahwa disebutkan dalam kitab ini, inna aqraban nasi ilaika ba'da walidayka hum ikhwatuka wa akhwatuka. Ya, maka orang yang paling dekat kepada kita, ya, orang yang paling dekat kepada kita setelah orang tua, ya, adalah saudara-saudara kita. Ya, mereka yang hidup berbarengan sama kita, tinggal di satu rumah, ya, makan dengan menu yang sama, ya, pakaian, kasih sayang diberikan oleh orang tua kita, pendidikan diberikan oleh orang tua kita. Setelah pulang dari sekolah, kita bermain, kita berbincang, kita tinggal bersama saudara kita. Maka sebaiknya sebagai kita orang yang beriman adalah perilaku kita adalah dengan berperilaku baik, baik itu kepada kakak ataupun adik kita. Jangan sampai karena saking asiknya kita berteman dengan teman kita di luar rumah,
teman di sekolah, teman di pergaulan di masyarakat. Namun kepada saudara sendiri yang harusnya dekat tapi terasa jauh, yang jauh terasa dekat, yang dekat terasa jauh. Nauzubillah min dzalik. Jadi teman-teman kita yang ada di luar rumah kita dekat sudah bagus, alhamdulillah. Tapi jangan sampai mereka saudara kita yang tinggal serumah, yang jaraknya cuma beberapa langkah kaki saja dengan kita, namun terasanya begitu sangat jauh. Tidak sedikit kita dengar cerita-cerita di kalangan masyarakat, ada fulan musuhan dengan fulana saudaranya, padahal tinggal serumah, tinggalnya beda kamar tidur, tapi rasanya beda satu negara. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Bagaimana kita menjaga perilaku kita, bagaimana cara kita menjaga keharmonisan dalam hidup kita bersaudara. Ada beberapa kewajiban yang harus kita jaga. Bagaimana kita supaya sesama saudara ini bersikap baik. Seorang adik baik dengan kakaknya, seorang kakak juga baik kepada adiknya. Ini adalah hubungan yang saling berhubungan. Bahwa disebutkan wa anta khusa'afa al-kabiraka wa uhtaka al-kabirata bimazidil ikrami wal ihtiram. Bahwa kamu harus mengkhususkan kepada saudara kamu yang lebih tua dengan apa? Dengan ucapan yang baik dan dengan penghormatan. Tentu seorang adik kepada kakaknya harus menghormati. Tentu seorang adik kepada abangnya harus menghormati. Dengan apa menghormatinya? Dengan berbicara dengan perkataan yang baik. Meskipun kalau saya memang kebiasaan di rumah ngomong kasar, ya terserah. Kalau memang biasa di rumah ngomong kasar, berarti bahasa itu yang memang sudah dekat dengan saudara. Namun jangan dibawa bahasa tersebut kepada orang yang lebih tua, orang lain. Kadang-kadang kan ada dengan saudara itu kita ngomong, padahal menurut orang ngomong kasar, tapi menurut kita itu omongan sudah biasa. Dengan omongan itu kita merasa dekat dengan saudara. Itu tidak mengapa. Tapi jangan disamakan. Saya biasa di rumah begitu sama saudara saya ngomongin kasar. Ketika bergaul dengan masyarakat, dengan orang yang lebih tua, baru kenal langsung ngomong kasar. Ini kan hal yang tidak pas. Artinya tetap bahwa ajaran kita, ajaran Nabi Muhammad kepada saudara, kepada kakak, kepada abang, kepada orang yang lebih tua saudara kita harus menjaga ucapan. Kita harus menghormati saudara kita. Memang kalau masih kecil gitu ya biasa ya. Rebutan remote, rebutan buku, rebutan mainan itu sudah kedekatan sesama saudara. Nanti begitu besar beranjak dewasa akan timbul bahwa penghormatan kepada seorang kakak. Wa ta'tabiruhuma fi maqami walidayka fa ta'mal bi nasihihima wa la tu'anida awamirahuma. Bahwa kita memposisikan saudara kita ini yang lebih tua ini adalah setelah orang tua kita. Ketika dinasehati kita terima, ketika dilarang maka kita juga jauhi. Kenapa? Karena secara lahiriah seorang kakak atau seorang abang atau seorang yang lebih tua akan lebih perhatian dan menyayangi adiknya. Itu sudah secara lahiriah. Lalu dalam hadis juga disebutkan hakku kabir ikhwati ala saudirihim kahaki walidi ala walidati. Hak seorang saudara lebih tua kepada para adik-adiknya adalah seperti haknya orang tua kepada anaknya. Maksudnya apa? Seorang kakak, seorang abang kepada adik-adiknya juga harus mengayomi. Jangan kita ini sebagai anak yang lebih tua tuntut, oh kamu adik saya, ngomong yang baik, yang perhatian sama yang hormat sama saya. Sedangkan abangnya sendiri, dirinya sendiri berlaku kepada adiknya secara tidak baik. Nah ini tidak pas dan tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Bahwa disebutkan dalam hadisnya, gambaran seorang kakak kepada adiknya adalah gambaran seorang orang tua kepada anaknya. Bahwa seorang kakak kepada adiknya harus menjaga supaya adiknya ini tetap kehidupannya enak, nyaman, tinggal di rumah. Jangan kakak sama adik ini seperti kalau kita ibaratkan
kucing sama tikus, kalau ketemu pasti berantem. Giliran gak ketemu nyariin, giliran ketemu berantem. Seperti Tom and Jerry kalau film-film dulu itu, ketika ketemu pasti berantem, nggak ada nyariin. Kalau memang dengan berantem itu timbul kedekatan ya silahkan, tapi jangan melulu nanti ketika bertemu pasti bertengkar. Bahwa kita diajarkan harus berbuat baik, ya, sesama saudara, sesama saudara. Lalu yang kedua, wa antar hama akhoka asagiro, bahwa seorang kakak harus menyayangi adiknya. Wa tu'amilahu bilisan, dan berperilaku juga yang baik kepada para adiknya. Jadi ini saling berkaitan. Kakaknya baik kepada adik, sebaliknya adik pun baik kepada kakaknya. Dalam hadis disebutkan laisa minna man lam yarham shaghirana. Dalam hadis disebutkan bukan di antara golongan kami orang yang tidak menyayangi adik-adiknya. Bahwa hadis pertama tadi seorang kakak harus juga menjaga kepada adiknya, ya. Lalu hadis yang kedua juga seorang kakak harus menyayangi, ya, adik-adiknya. Wa ya'rif haqqa kabirina, ya, dan mengetahui hak-hak, ya, orang-orang yang dewasa kepada para adik-adiknya. Jadi ini memang harus kita rawat dan harus kita teruskan. Bahwa dari dulu orang-orang tua kita ngajarin supaya kita berbuat baik, ya, kepada sesama saudara. Kakak berbuat baik kepada adik, adik pun sebaliknya berbuat baik kepada kakak. Jangan sampai karena tali ini putus, ya, tali silaturahmi jangan sampai putus, apalagi sama saudara, terutama mereka yang sudah pisah rumah. Kadang-kadang ini si A dan si B dari kecil sampai dewasa berbuat baik. Tapi ketika pisah rumah, si fulan A sudah berkeluarga, si fulan B sudah berkeluarga, hubungan tali saudaranya otomatis putus. Kenapa? Karena mementingkan keluarganya masing-masing. Na'udzubillah min dzalik. Dimanapun kita berada, apapun kondisinya, tetap yang harus kita utamakan adalah berbuat baik yang paling utama kepada orang tua, lalu yang kedua kepada saudara, apalagi saudaranya saudara kandung kita harus kita jaga. Bahwa ini memang ajaran Rasulullah dan harus kita tularkan ajaran kepada anak dan keturunan kita. Ya, anak-anak kita yang masih kecil, yang masih remaja, yang masih dewasa, ingatkan kepada mereka. Kamu nanti sampai kapanpun, ya, meskipun kamu sudah berkeluarga, yang main sama adik-adikmu. Begitu pula adik-adiknya, kamu dan adik-adik, ya, meskipun sudah berkeluarga nanti sudah sukses, jangan lupa sama saudara. Itu ajaran orang tua. Dan jadi kuncinya ada di orang tua. Bagaimana orang tua bisa mendidik dan memberikan nasihat yang baik kepada para anak-anak. Lalu yang berikutnya adalah sa'id ikhwataka wa akhwatika bikulli mas'ataka minal musa'adah. Tolong saudaramu kalau butuh bantuan, ya. Tolong saudaramu kalau butuh bantuan. Karena kita enggak, ya. Kita merasa malu minta tolong sama saudara sendiri. Kita merasa sungkan minta tolong sama saudara sendiri. Malah kita utamakan kepada orang lain kita minta tolongnya. Padahal ada orang yang paling dekat dengan kita, yaitu saudara kandung. Bahwa ketika kita menemukan keluh kesah, ya, lagi belajar kesusahan, hanya teman rumahnya jauh, gitu ya, maka jangan sungkan-sungkan, jangan malas-malas, jangan nggak enakan, tanya kepada kakak kamu, tanya kepada saudara kamu yang lebih tua, siapa tahu bisa membantu. Jadi apapun kondisinya, ketika saudara butuh bantuan, kita yang saudaranya ini harus bisa membantu. Allah Rasulullah SAW, ya, dalam hadis, masal akhwaini masalu yadaini taghsilu ihdahuma al-ukhra. Perumpamaan dua orang saudara adalah perumpamaan bagaikan dua tangan. Ketika tangan yang satu kotor, tangan kiri kotor, maka yang membersihkan adalah tangan kanan. Nggak mungkin tangan kiri kotor kita ngomong, teman atau fulan tolong bersihkan tangan kiri saya, tangan kiri saya kotor, padahal masih punya tangan kanan. Itu perumpamaan dua orang saudara, bahwa ketika tangan kiri butuh bantuan, maka otomatis tangan kanan membantu. Ketika tangan kanan butuh bantuan, maka otomatis tangan kiri membantu. Itu perumpamaan saudara, dua orang saudara. Maka itu harus kita ajarkan, ya, kepada anak dan keturunan kita.
bahwa para remaja ini ya jangan hanya katanya punya teman teman baik gitu ya, best friend gitu ya, teman baik, best friend, apapun itu saya minta tolong masih dibantu. Namun yang paling the best adalah berbuat baik kepada saudara. Bahwa jangan lupa ya, meskipun kau punya best friend gitu ya, teman baik, dia tidak 24 jam bersamamu, dia tidak tinggal dari kecil bersama-bersamamu, dia tidak tinggal serumah denganmu. Bahwa masih ada saudara yang tahu baik buruknya kita, yang tahu kekurangan kita, dan bisa insya Allah membantu jika kita butuh bantuan. Itu harus kita jaga, itu harus kita tanam dalam diri kita, bahwa kita sebagai saudara, sesama saudara harus terus berbuat baik. Baik itu masih tinggal serumah ataupun sudah pisah rumah, baik itu masih satu sekolah ataupun beda sekolah, baik itu masih tinggal bersama orang tua atau sudah tinggal bersama keluarga masing-masing. Itu harus kita jaga, bahwa berbuat baik dengan saudara itu ajaran Rasulullah SAW. Jangan karena beda pendapat putus tali silaturahmi. Jangan karena beda penghasilan putus tali silaturahmi. Jangan karena beda pandangan malah putus tali silaturahmi. Naudzubillah subhanallah min dzalik. Bahwa beberapa hal ini harus kita jaga. Jangan sampai ada perpecahan. Jadi perpecahan itu yang paling kecil dimulai dari rumah. Orang kalau di rumahnya sudah nggak nyaman, ketemu orang tua diomeli, ketemu kakak diomeli, maka nggak nyaman tinggal di rumah. Maka ketika tidak nyaman tinggal di rumah, maka orang tersebut akan lari. Ya, ada pelarian yang menjadi pelarian. Dan pelarian ini dari yang naudzubillah rata-rata pelarian seorang anak dari rumahnya adalah indikasinya adalah keburukan. Maka bagaimana supaya anak-anak ini, para remaja tidak kabur dari rumah gitu ya, tidak lari, tidak berbuat keburukan, maka bangunlah di rumah itu ya, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, bahwa orang tua ya menasehati, menjaga, dekat dengan anak, bahwa sesama saudara juga berbuat baik, dekat dengan sesama saudara, supaya ketika anak itu pulang ke rumah yang timbul adalah kenyamanan. Ketika pulang dari sekolah capek lelah, pulang ke rumah timbulnya kenyamanan. Kalau udah nyaman, ngapain aja enak. Tapi kalau udah gak nyaman, yang tadinya pulang senang sampai rumah langsung cemberut. Yang tadinya pulang dari sekolah ya, bahagia dapat nilai bagus, sampai rumah pengen cerita ternyata orang tua gak ada, saudara gak ada, diam aja. Naudzubillah subhanallah min dzalik. Bahwa ini memang hal yang sepele kalau kita bayangkan bahwa berbuat baik itu hal yang sepele. Tapi itu yang susah kita istiqomah. Buat berbuat baik itu hal yang biasa, tapi istiqomah berbuat baik itu susah. Itu harus kita tanamkan dari kecil, dari anak-anak kita, ya, ataupun pada yang sudah dewasa. Terus ingatkan kepada sesama saudara, orang tua meskipun anak sudah pada besar-besar berkeluarga, tetap terus ingatkan ya, bahwa sesama saudara harus berbuat baik. Yang selanjutnya wa'afuka wasa'id al-aimanul laka. Kama qala ta'ala syaitan bani Sayyidina Musa fi hadiyati Sayyidina Harun alaihi wasallam ya, karena syukur anu daka biasika, bahwa sesama saudara itu harus saling menolong ya, kita harus saling menolong. Ketika saudara kita butuh bantuan, kita harus berusaha menjadi orang pertama yang siap membantu. Ketika tidak bisa membantu, maka usahakan mencari jalan keluarnya. Ya, kita bantu saudara kita, meskipun kita tidak mempunyai kemampuan untuk membantu, ya kita carikan solusi supaya nanti kita sama-sama bisa saling membantu. Dan ketika saudara sudah saling membantu, maka insya Allah akan terjalin ya, hubungan yang baik. Para remaja dan jamaah sekalian, ya, bahwa memang titik beratnya adalah sesama saudara ini harus saling pengertian. Harus saling bisa memahami apa kondisi kakaknya, bagaimana kondisi adiknya, dan orang tua harus bisa menjadi penengah antara saudara ini ketika ada perselisihan. Ya, usahakan orang tua ini memberikan jalan keluar yang terbaik, lalu memberikan pemahaman kepada sesama saudara. Mudah-mudahan ya, dengan niatan baik bahwa kita menjalin tali silaturahmi yang baik, kita menjalankan ajaran Rasulullah
bahwa kita sesama saudara diibaratkan sesama tangan kanan dan tangan kiri. Kalau tangan kanan butuh bantuan, tangan kanan kotor, maka tangan kiri membantu membersihkan. Tangan kiri kotor, maka tangan kanan membantu membersihkan. Insya Allah. Jadi salah satu kuncinya adalah dengan komunikasi yang baik. Ya, komunikasi yang baik. Ya. Timbulkan, ya, katakanlah dalam satu hari habis maghrib, ayah, ibu, kakak, adik semua kumpul di rumah ngobrol. Ya. Untuk apa? Untuk menjalin, ya, tali silaturahmi, untuk menjalin komunikasi yang baik. Atau kalau tidak bisa habis maghrib, habis subuh, sebelum memulai aktivitas, sebelum bapak bekerja, sebelum ibu bekerja, sebelum anak berangkat sekolah, kumpul dulu habis subuh ngobrol untuk menjalin komunikasi yang baik. Ya. Dari berbagai macam permasalahan, ya, bahwa permasalahan tersebut kebanyakan timbulnya dari komunikasi yang kurang baik. Perpecahan antara kakak dan adik hanya karena komunikasi. Hanya karena si kakak tidak mau bertanya kepada adik, si adik tidak mau memberitahu kepada kakak, maka timbullah perselisihan. Yang perselisihan ini tidak sedikit bahwa dibawa sampai besar, dibawa sampai berkeluarga. Nauzubillah, subhanallah, misalnya. Maka ya, alangkah baiknya bahwa dalam rumah tangga, di rumah itu ada satu waktu bahwa dari orang tua ini membentuk, ya, kita bagaimana komunikasi yang baik kepada para anak. Apalagi sekarang zaman ini sudah sangat modern. Ya. Si fulan rumahnya udah di kota A, si fulan rumahnya di kota B. Bisa apa? Bisa kita pakai video call. Ya. Bisa kita pakai video call. Meskipun jaraknya jauh, katakanlah si fulan sekolahnya dia di tempat A, si fulan sekolah tempat B, orang tua tinggalnya di kota C, saling beda tempat. Ya. Dalam satu minggu minimal ada satu waktu kita video call bareng-bareng. Ya. Ngapain? Komunikasi. Gimana kabarnya, gimana kondisinya, bagaimana orang tua, bagaimana berbicara, bagaimana bercerita, supaya timbul komunikasi yang baik. Dengan timbul kita menjaga komunikasi yang baik, insya Allah nanti ke depannya anak dan keturunan kita akan tetap terjaga dan tidak timbul yang namanya perselisihan. Insya Allah. Jadi memang kewajiban sama saudara adalah itu, bahwa kita saling menjaga dan saling membantu dan saling menghormati. Mungkin beberapa keluarga memang sudah biasa sehariannya berkata-kata kasar gitu ya. Itu kalau memang sudah biasa seperti itu, ya silahkan. Mungkin dengan begitu timbul kedekatan antara saudara. Insya Allah. Tapi kalaupun tidak, ya ada juga beberapa daerah yang bahasanya bahasa halus gitu ya. Perkataan yang halus itu juga baik. Yang penting niatan kita adalah menjaga tali persaudaraan kepada saudara kita supaya akan tetap baik, supaya sampai kapanpun, ya, sampai nanti orang tua sudah meninggal, sampai semua sudah berkeluarga, tetap terjaga dan terjalin, ya, tali persaudaraan yang baik. Insya Allah. Lalu para remaja dan jamaah sekalian, kita sekarang sudah berada di bulan Safar. Meskipun masih awal, tapi sedikit lagi kita masuk kepada bulan Rabiul Awal, di mana di bulan Rabiul Awal ini lahirlah di dunia suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sedikit yang sangat istimewa. Kita upas sedikit pada hari ini bahwa penamaan Muhammad kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sesuatu yang sangat istimewa. Muhammadun itu dari segi artinya adalah orang yang terpuji. Dari segi arti Muhammadun adalah orang yang terpuji. Maka nanti akan timbul kebingungan kepada orang-orang yang mencela. Si fulan tuh yang itu yang mana? Yang Muhammad. Lagi-lagi ketika dia mencela, ujung-ujungnya memuji Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dari segi nama Muhammadun itu adalah artinya orang yang terpuji. Mau orang itu memfitnah, mau orang itu memojokkan, mau orang itu menjelekan Nabi Muhammad, ketika orang nanya, yang kamu ngomongin siapa sih? Itu loh si Muhammad, kata-kata gitu. Maka yang timbul adalah memuji. Beliau adalah orang yang terpuji. Itu adalah suatu yang sangat istimewa. Bahwa di satu riwayat yang memberikan nama Nabi Muhammad adalah kakeknya, ya.
Bisa diriwayat yang lain bahwa yang memberikan Nabi Muhammad adalah ibunya. Ya, suatu ketika sedang hamil ini ibu Nabi Muhammad sedang hamil, ya, kedatangan seorang laki-laki yang diriwayatkan bahwa laki-laki tersebut adalah malaikat. Laki-laki itu memberitahu bahwa dalam kandunganmu, wahai ibu, dalam kandunganmu ini ada nanti lahir seorang yang akan menjadi suri tauladan, seorang yang akan menjadi nabi akhir zaman. Maka berilah ia nama Muhammad. Bahwa Nabi Muhammad dari sejak lahir, ya, sampai beliau wafat, ya, tidak ada yang namanya kecurangan, tidak ada yang namanya kesengsaraan. Bahwa dimanapun Nabi Muhammad berada, di situ timbul adanya keberkahan. Jadi itu sedikit kita ulas bahwa Nabi Muhammad, nama dari Nabi Muhammad ini sudah istimewa, apalagi sosoknya, apalagi kepribadiannya dan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi patut kita memahami dan patut juga kita bahwa semakin mengenal Nabi Muhammad SAW. Salah satu di antara caranya adalah dengan membaca, ya, dengan membaca kisah-kisah Nabi Muhammad SAW. Supaya kita mengetahui bagaimana kepribadian Nabi Muhammad, bagaimana sosok Nabi Muhammad di dalam keluarganya, bagaimana sosok Nabi Muhammad kepada para sahabatnya, bagaimana sosok Nabi Muhammad kepada para sahabatnya dan para umatnya. Dan alhamdulillah sampai saat ini, meskipun kita tidak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, kita masih bisa melihat, ya, setidaknya kita masih bisa melihat sedikit dari perilaku Nabi Muhammad daripada perilaku para kiai-kiai kita, perilaku para guru-guru kita, bahwa mereka berperilaku pastinya dengan meniru perilaku Nabi Muhammad SAW. Tentu berbeda bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang terjaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad ini maksum, dalam arti Nabi Muhammad ini terjaga dari segala sifat dan perbuatan buruk. Ya. Adapun guru-guru kita, ya, kalau kita lihat perbuatan baik maka itu mencontoh Nabi Muhammad SAW. Namun yang namanya manusia, pasti ada suatu kondisi guru kita lihat kok perbuatannya kurang baik begitu, ya, katakanlah. Maka itulah sisi kemanusiaannya, bahwa manusia ada kalanya benar, ada kalanya salah. Tidak bisa kita melihat bahwa orang tersebut pasti baik, pasti ada di dalam salah seorang itu sisi buruknya. Namun yang kita tiru adalah sisi yang baiknya, sebagaimana ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan uniknya bahwa Nabi Muhammad ini adalah, ya, ketika diutus di dunia, di antara risalahnya adalah memperbaiki akhlak. Dan sekarang bahwa yang menjadi utama di kalangan masyarakat adalah akhlaknya. Kenapa bisa begitu? Bahwa ajaran Rasulullah ini seiring berkembangnya zaman, ajaran Rasulullah tetap terus bisa mengikut perkembangan zaman. Bahwa sudah sekian ribu tahun Rasulullah menyampaikan bahwa ajaran Rasulullah ini adalah dengan inna mabuistu liutamima makarimul akhlak. Sampai saat ini itu akan terus terjadi dan sampai kapanpun. Bahwa ajaran Nabi Muhammad ini tidak ada hentinya. Sampai nanti katakanlah sudah yang sekarang remaja sudah jadi orang tua, akhlak kita akan terus dijaga. Dan buktinya bahwa sekarang nyata, ya, meskipun sudah beribu-ribu tahun Nabi Muhammad menyampaikan ajarannya tentang akhlak, sampai saat ini para remaja, para anak-anak kita masih sangat butuh ajaran akhlak, masih sangat butuh nasihat-nasihat yang terbaik untuk masa depan. Nah, itu sedikit tentang Nabi Muhammad SAW. Mungkin dalam pertemuan-pertemuan berikutnya akan kita ulas juga sedikit-sedikit, ya, kisah-kisah tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Insya Allah. Baiklah para remaja dan jamaah sekalian, mungkin jika ada pertanyaan silahkan. Sudah waktunya, ya? Oke, sudah waktu sholat isya, maka kita cukupkan pengajian pada malam hari ini. Saya simpulkan sedikit. Pertama, bahwa kita harus menjaga hubungan yang baik antara saudara. Kakak berbuat baik kepada adiknya, adik berbuat baik kepada kakaknya. Ini adalah ajaran Rasulullah SAW. Maka kalau mau kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, maka salah satu caranya adalah dengan menjalankan ajaran Nabi Muhammad SAW, yang diantaranya adalah
saling berbuat baik kepada sesama saudara, wabil khusus saudara kandungnya. Saya rasa cukup sampai di sini. Apabila ada salah-salah penyampaian, saya pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Astaghfirullah min qulin bila amalin laqad nasabtu bihi nasabul ilmi aqabin ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam alaika ya nabi habibi ya